apakah pejabat publik digolongkan sebagai institusi karena dia melekat pada institusinya. Dalam proses evolusi tentang pencemaran nama baik, pejabat publik digolongkan sebagai institusi, ya, digolongkan. Karena itu kalau kita pakai tafsir SKB tidak menyebutkan itu, tetapi kalau kita pakai tafsir SKB, maka pejabat negara adalah institusi. Karena pejabat negara adalah institusi, maka dia tidak menjadi objek pencemaran nama baik. Itulah. Gini deh, jadi di dalam websitenya Mahkamah Agung, dalam putusan, itu ada sejumlah, nanti tinggal Anda ketik aja, kata kuncinya, pencemaran nama baik 310. Oh, itu sangat umum. Akan ketemu beberapa, ya memang harus mencari lah. Ribuan. Ya kalau enggak Anda gimana mau pintar kalau enggak mencari putusan. Saudara ahli punya referensi nggak? Kan saya minta referensinya. Ya, masa harus memintanya ke saya? Anda nggak mau cari usaha sih? Karena Anda kan ahlinya. Anda semuanya mau minta ke saya alat buktinya. Apanya? Enggak minta ke ahli. Keberatan yang mulia. Dalam konteks hukum pidana memang harus jelas identitas dari orang yang diserang tersebut yang menunjukkan memang personnya yang diserang, bukan institusinya dan bukan jabatannya. Kalau dengan menyebut nama itu ahli, menyebut nama itu apa institusi apa pribadi? Jabat publik atau pribadi? Nama. Ya. Jadi nama di dalam si A itu misalnya disebut seperti iya, jadi memang harus disebutkan namanya dengan jelas, ya. Jadi nama orang tersebut, ya. Cuman kan begini yang mulia, kadang-kadang ada nama yang melekat pada jabatan. Jadi yang dimaksudkannya ini apakah, jadi harus dicek ya, jadi sikap batinnya, apakah memang dia mau menyerang namanya, atau mau menyerang jabatannya, atau mau menyerang institusinya. Kadang di sini jelas disebutkan nama, tidak ada menyebutkan misalnya institusinya atau apa. Kalau dalam si konteks A itu namanya si A gitu. Ya, dalam konteks perbuatan, kita bicara dari sisi perbuatan yang mulia. Kita belum bicara ke sikap batin. Dari sisi perbuatan, untuk pencemaran nama baik memang harus disebutkan nama orang yang diserang tersebut. Oke, namanya, identitasnya. Yang kedua, setelah nama dan orang tersebut diserang, kita akan lihat apa akibat yang muncul pada orang atau subjek hukum yang diserang tersebut. Jadi elemen pertama kita cari adalah benar A diserang, namanya jelas, orangnya jelas, ada orangnya, ada akibat yang dirasakan oleh orang yang diserang namanya tersebut. Apa akibatnya? Itulah yang nanti harus dibuktikan. Lalu tahap ketiga adalah orang yang bersangkutan langsung melapor, ya, karena itu adalah delik aduan. Jadi tahapan-tahapan ini dalam konteks pencemaran clear dia, ya. Sebentar yang menyambung lagi sedikit ya, sudah. Itu tadi ahli menyebut apa akibatnya ya? Itu akibatnya itu terhadap pribadinya sendiri atau ada dampak akibat terhadap orang lain? Pada dirinya. Oh, diri sendiri. Iya. Berarti dia merasa dirugikan. Merasa dirugikan secara material dan imaterial ya, bukan moral ya. Terus bagaimana cara mengukur seseorang merasa dirugikan? Bagaimana cara pembuktiannya bahwa seseorang itu dirugikan? Ya, terima kasih yang mulia. Jadi ini tadi jadi pertanyaan, bagaimana membuktikannya? Jadi kalau dia kerugian material akibat dari penyerangan nama baik tersebut, dia dipecat, ya, surat pemecatannya tampilkan di sini. Lalu pejabat yang memecat itu ditanya, benarkah Anda memecat dia karena perbuatan menyerang nama baik seseorang atau bukan? Sebentar, ya. Kalau dia bukan pegawai bagaimana? Kalau dia misalnya kerugiannya adalah imaterial, ada gangguan mental, psikologis, ini jadi kepikiran sama saya, ya, secara terus menerus, ada mimpi buruk, periksa dong secara forensik. Psikiater, benarkah mimpi buruk itu ada, pikiran itu ada, benarkah pikiran dan mimpi buruk itu disebabkan karena perbuatan itu, atau takutnya ada perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan dia mimpi buruk.
Lanjut lagi sedikit. Kalau ada kerugian seperti itu ya, itu yang melaporkan dia pribadi atau bisa orang lain yang melapor? Siapa aja yang boleh melapor? Kalau ada- 310 harus yang bersangkutan. harus yang bersangkutan. Harus datang langsung ke kantor polisi. Kenapa? Dia harus bisa menjelaskan apa yang dampak dari perbuatan itu. Karena nggak mungkin dampak dari perbuatan itu orang lain yang menjelaskan. Harus pelapor ya. Iya. Jadi dalam SKB itu jelas disebutkan bahwa korporasi institusi bukan menjadi objek pencemaran nama baik. Lalu ada pejabat publik. Apakah pejabat publik digolongkan sebagai institusi karena dia melekat pada institusinya? Saya bukan menafsirkan, dalam proses evolusi tentang pencemaran nama baik, pejabat publik digolongkan sebagai institusi. Ya, digolongkan. Karena itu kalau kita pakai tafsir SKB tidak menyebutkan itu, tetapi kalau kita pakai tafsir SKB, maka pejabat negara adalah institusi. Karena pejabat negara adalah institusi, maka dia tidak menjadi objek pencemaran nama baik. Itulah. Sudah berevolusi itu yang mau saya kritisi. Maksudnya Ya. dari mana atau sumber apa yang saudara gunakan bahwa itu sudah berevolusi? Katakanlah kalau barang, zaman dulu barang itu benda fisik, terus ada perubahan jadi listrik termasuk barang. Ruang itu sekarang sudah berubah, bukan cuman ruang fisik tapi ada ruang virtual karena memang ada perubahan pergeseran makna dalam perkembangan teknologi. Institusi pergeserannya di mana sampai Anda bisa tafsirkan bahwa itulah pejabat negara termasuk Iya, situ? karena pejabat negara itu beda dengan orang per orang, itu loh. Kalau orang per orang itu jelas saya orang per orang. Kalau saya Ahmad Sopyan adalah ketua program studi ilmu hukum, maka kalau yang diserang adalah ketua program studi ilmu hukumnya, itu adalah institusi bukan orang per orang. Ahmad Sopyan ketua program studi ilmu hukum menggunakan ijazah palsu. Oke, sekarang kita geser lah. Kalau itu tafsir di SKB. Kalau di KUHP sendiri, apakah ada larangan bahwa pejabat negara itu dikecualikan untuk dihina? Kalau 310 jelas hanya orang sebagai objek penyerangan. Jadi pejabat negara bisa kalau pakai tafsir yang dibatasi saja. Kalau yang diserang adalah orangnya, bisa orangnya, bukan pejabatnya. Kalau pejabatnya, saya bilang tadi, saya bukan ahli hukum publik, bisa ditanyakan. Ya, pejabat publik itu orang atau institusi. Tetapi dalam KUHP yang dikatakan orang itu adalah perseorangan, yang diserang itu adalah orangnya, bukan jabatannya. Oke. Orang. Saya bacakan pasal 316. Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini ditambah dengan 1/3 jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Iya. Anda bisa analisa tidak? Maksudnya ini kenapa sampai harus ditambah 1/3 apabila yang dihina oleh pejabat? Padahal menurut Anda pejabat itu nggak layak masuk penghinaan. Jadi begini, kalau kita baca 316 ya. Jadi ketika dia sedang menjalankan tugas, jadi pidana yang ditentukan di dalam pasal sebelumnya dalam bab ini dapat ditambah 1/3 jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jadi sebetulnya, jadi orang tersebut yang dihina tersebut, dia menjalankan tugas pada waktu dihina tersebut. Dan dia seorang pejabat. Iya. Ya, artinya yang dihina, pejabat dia sedang menjalankan tugasnya. Artinya pejabat pun bisa dihina dan terhina. Iya, yang diserang itu tetap orangnya, tetapi Iya. dia sedang menjalankan tugasnya. Ya, di sini kan Iya. frasenya yang digunakan seorang pejabat. Memang dia sedang menjalankan tugasnya, tapi dia seorang pejabat. Iya. Bisa dikatakankah bahwa seorang pejabat memang bisa untuk dihina juga? Iya. Iya. Jadi gini, benar. Jadi logika Anda itu benar. Jadi apakah pejabat? Jadi kan debatannya apakah pejabat itu objek pencemaran atau tidak? Lalu Anda mengkaitkan dengan 316. Saya mengatakan 310, 311 itu adalah ditujukan kepada orang perorangan, bukan kepada institusi sebagaimana yang ditafsirkan di dalam di dalam SKB. SKB menyatakan bahwa institusi bukan penyelenggara, bukan objek pencemaran atau
korporasi bukan objek pencemaran. Lalu Anda mengkaitkan, apakah 316 itu masuk dalam kategori apa yang dimaksudkan dengan SKB tersebut, yaitu institusi atau korporasi. Jadi kita menyebutkan bahwa pejabat yang dimaksudkan di dalam pasal 316 ini jelas disebutkan identitasnya, orangnya, seorang pejabat. Jadi jelas identitas yang dimaksudkan di dalam 316 tersebut. Misalnya tadi itu saya sebutkan A dengan jabatan bla bla bla, kemudian A sedang menjalankan tugasnya. Lalu si A diserang harkat dan martabatnya. Jadi yang diserang harkat martabatnya adalah orangnya juga, bukan jabatannya. Iya, itu loh. sepakat. Iya, jadi logikanya harus melihat bahwa yang diserang ketika dia menjalankan tugasnya itu adalah orangnya, bukan jabatannya. Iya. Kalau Makanya yang diserang adalah jabatannya, tidak masuk dalam 310, 311. Makanya pejabat Iya. itu kan orang. Iya, orangnya yang Iya, diserang. makanya Iya. tadi saya tanyakan, ini ada institusi tapi Anda tarik ke pejabatnya. Dua hal itu adalah yang berbeda Iya, antara pejabat makanya gini, dengan institusi. perdebatannya kan bisa ditanyakan kepada ahli hukum publik ya. Ketika yang diserang adalah namanya, nama Tapi ini kan orang di pasal tersebut. 316 KUHP, ini masuk dalam hukum pidana. Iya. Jadi saya rasa jangan dulu ke ahli administrasi Iya. atau hukum Iya, maksud publik. saya begini, penjelasan saya adalah ketika yang bersangkutan sedang menjalankan tugas, yang diserang adalah pribadi orang tersebut. Ya, pribadi orang tersebut, orangnya tetap yang Iya. diserang. Oke. Tadi saudara juga mengatakan bahwa untuk menguji bahwa orang itu benar atau tidak tercemar, itu paling tidak Anda memberikan contoh, ada dipecat atau tidak, atau dites dulu nih psikologisnya, gangguan atau tidak. Apakah sampai harus sejauh itu untuk membuktikan bahwa ada tindak pidana? Kalau pakai pendekatannya, misalkan Mulyatno, dia tidak pakai pendekatan pembuktian psikologis tapi normatif saja. Dia punya pertimbangan-pertimbangan bahwa itu akan sangat menyulitkan dan bisa jadi orang yang salah bisa bebas. Kalau pakai pendekatannya Mulyatno, apakah butuh pendekatan psikologis dan harus mencari tahu isi kepala orang? Jadi ya kalau kembali ke pencemaran ya, kembali. Jadi tetap dibutuhkan alat bukti untuk menyatakan timbulnya ya akibat secara material dan imaterial. Gimana kita mengukur bahwa telah timbul akibat kalau tidak didasarkan pada alat bukti? Kalau kita hanya menggunakan dasarnya hanya logika. Jadi delik-delik material itu tetap membutuhkan alat bukti. Saya tidak menyatakan harus alat buktinya visum, surat, enggak. Tetap bisa mengacu pada 184 itu. Itulah alat bukti untuk mengukur timbulnya akibat yang dilarang itu pada konteks pencemaran nama baik. Baik, bisa saudara berikan contoh putusan? Sebentar lagi, saudara ahli, bahwa memang hakim untuk perkara-perkara penghinaan atau pencemaran nama baik itu memang harus menguji psikologis si korban. Ada referensinya nggak? Ya, saya tidak menyatakan bahwa harus ada uji psikologis. Baik. Ada alat bukti, ya. Oke. Kembali lagi saya sebutkan, ada alat bukti, ya, sebagai ukuran timbulnya akibat. Ada alat bukti. Iya, bisakah Anda memberikan referensi bahwa misalkan ini orang habis itu dipecat atau ini orang harus ke dokter karena ada gangguan? Gini deh, jadi di dalam websitenya Mahkamah Agung dalam putusan itu ada sejumlah, nanti tinggal Anda ketik aja kata kuncinya pencemaran nama baik 310. Oh, itu sangat umum. Akan ketemu beberapa, ya Dan memang itu harus mencari lah. Ribuan. Ya kalau enggak Oke. Anda gimana mau pintar kalau enggak mencari So, putusan? saudara ahli punya referensi nggak? Kan saya minta Iya, referensinya. iya, masa harus memintanya ke saya? Anda nggak mau cari usaha sih? Karena Anda kan ahlinya, Anda Iya, semuanya mau minta ke saya alat buktinya. Apanya? nggak minta Referensi. ke ahli. Keberatan yang mulia. Jadi mohon ditertibkan hak. Baik. Iya, harus ada usaha mencari. Atau saudara punya referensi yang Anda Ya, ingat kalau saja. referensi perkara. bisa saya berikan. Iya, Jangan ingat, putusan, karena- putusan cari sendiri. Oke. Referensinya mana? Karena dari awal ya mulia, saya tanya literatur,
nanti akan diserahkan, tapi saat ini tidak bisa. Jadi data-data saya butuhkan untuk menguji Keberatan yang keterangan mulia, dari ahli keberatan ini. yang mulia. Sebagai ahli dia berhak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kompetensinya pribadi. Nggak perlu marah-marah. Udah. Ya udah. Ada yang mulia. marah-marah. Kalau memang Jadi, ya sudah yang mulia. Mohon yang Saya- mulia ditertibkan aja saya- jaksanya yang mulia. ya. Baik. Satu-satu ya, satu-satu ya. Tolong supaya Ya. selesai dulu. Baik, saya cukup. Jawabannya baru. Terima kasih yang mulia, saya cukup. Sudah, saya nggak nanya lagi. Penasihat hukum, sudah cukup kok. Sudah cukup. Makanya kita supaya satu-satu dulu ya. Ya. Nah, Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Cukup. Ya, sudah. Yang mulia keberatan terdakwa menyatakan keberatan dan statement jaksa penuntut umum yang mengomentari, menjudgment, jangan marah-marah dan yang lain, nggak ada yang marah. Iya. Alhamdulillah Tertibkan ya. kalau ada yang marah. Ya. Ya. Nah, Keberatan yang mulia. celotehnya itu mohon ditertibkan lah ya. Keberatan yang Ya mulia. sudah. Cukup ya. Gimana? Ini waktunya ini sudah langsung ya? Izin juga yang mulia, saya ada janji jam Maghrib nih. 7.30. Hah? Ada janji jam 7.30 yang mulia. Makanya. Jadi mungkin kalau pertanyaan sudah cukup, kita sudahi ya supaya tidak terlalu karena ini sudah maghrib ya. Sebenarnya ada pertanyaan. Saya sebenarnya ada pertanyaan satu yang mohon diizinkan karena berkaitan dengan substansi. Kalau nggak banyak satu aja. Cukup Iya. satu ya. Karena ini kan sudah maghrib. Terima kasih yang mulia. Ya enggak banyak. Baik. Yang saudara ahli dalam KUHP baru yang sudah disusun DPR pasal 622 ayat 1 huruf R, Undang-Undang ITE tidak berlaku lagi, pasal 27 ayat 1 dan 27 ayat 3 dinyatakan tidak berlaku lagi, dihapus. Pertanyaan saya, Anda tadi bicara soal evolusi pengaturan mengenai pencemaran nama baik, ya. Sebelumnya tidak diatur, kemudian diatur ketika masa Anda mengatakan kata gajah-gajah gitu. Dan kemudian di KUHP baru yang sekarang mungkin 2 tahun ke depan lagi tidak lagi dipergunakan untuk pasal 27 ayat 3. Pertanyaan saya, dalam konteks hakim menafsir yang didakwakan dalam perkara ini adalah pasal 27 ayat 3, bisakah hakim melakukan penafsiran futuristik ke depan untuk digunakan dalam perkara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hakikatnya hukum pidana? Yang dilindunginya siapa? Apakah power, kekuasaan, atau publik, kepentingan publik, keadilan? Karena kalau bicara soal evolusi, maka kita bicara soal tadi perlindungan kepada power, kekuasaan, raja-raja, pejabat yang memiliki kekuasaan, bukan kepada kepentingan publik. Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab secara singkat aja ya mulia ya. Jadi tafsir futuristik boleh digunakan ya. Termasuk juga ini Undang-Undang 1 tahun 46 udah dicabut oleh KUHP baru. Sudah dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang 1 tahun 46. Jadi ini dianggap tidak sesuai lagi dengan konteks secara sosiologis, itu dicabut. Bisa dibaca Undang KUHP baru. Jadi kalau saya mengutip pandangan Prof. Topo, ada 10 jenis penafsiran. Salah satunya adalah penafsiran futuristik. Jadi futuristik itu adalah melihat undang-undang ke depan yang lebih adil, punya nilai manfaat dan kepastian hukum. Jadi itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menafsirkan terhadap undang-undang yang saat ini. Termasuk juga tafsir transisional. Jadi itu ada yang menyatakan sebagai tafsir futuristik, tapi ahli lain menyatakan itu adalah tafsir transisional. Jadi undang-undang yang lama yang saat ini berlaku, ini masa transisi nih, demosioner. Jadi kalau ada undang-undang baru dan undang-undang lama yang sudah dinyatakan tidak relevan lagi, maka hakim boleh mempertimbangkan ya menggunakan tafsir futuristik atau transisional. Saya pikir itu yang mulia. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Tidak lagi ada Pak. Cukup ya? Cukup ya Pak ya? Ya baik. Terima kasih Saudara Ali sudah bisa hadir di sini ya. Ya. Silakan Saudara boleh meninggalkan tempat. Ya. Silakan Saudara. Biar sudah maghrib ya. Ya, baik sudah selesai hari ini untuk pemeriksaan saksi ahli.